Ayah dan ibu cerai saat umur 5 tahun, saat saya umur 5 tahun. Ayah nikah lagi dan punya 3 anak perempuan. Ibu nikah lagi dan punya 1 anak perempuan. Mana yang lebih utama bagi saya untuk berbakti? Mana yang lebih dekat sanatnya? Mungkin maksudnya jalur nasab ini, bukan sanat. Sanat itu untuk hadis ya. Mana yang lebih dekat jalur nasabnya dengan saya maksudnya mungkin ya. Yang dimaksud di sini yang anak-anak maksudnya saudara ya. Maka dua-duanya posisi di dalam agama kita, saudara dari ayah dan saudara dari ibu sama kedudukannya. Yang lebih tinggi dari mereka kalau seayah sama seibu, gitu kan? Jadi kalau saudara dari ibu nikah sama laki-laki lain punya anak, saudara dari ayah karena ayah nikah lagi sama perempuan lain, ini sama saja posisi kedudukan mereka. Jadi sama-sama kita berbuat baik insya Allah. Jika orang tua sudah lanjut usia, memiliki 4 orang anak, ketiga anaknya merantau jauh, maka tinggal 1 orang anak pertama yang paling tua di dekatnya. Walaupun dekat, sang anak pertama tidak bisa merawat langsung karena pekerjaan dan keluarga, maka sang anak berinisiatif membayar orang lain untuk merawat beliau. Apakah dalam hal ini sang anak pertama durhaka kepada orang tua karena tidak mau merawat langsung? Bagaimana dengan anak-anak lain yang merantau, termasuk durhakakah? Anak pertama ini adalah ayah saya yang saat ini sedang sakit persis sama dengan yang diderita oleh ibunya atau nenek saya. Mohon didoakan semoga dimaafkan dan diangkat penyakitnya. Tentu saja tidak berdosa. Membayar orang lain tidak masalah. Termasuk bentuk bakti, dia mau bayar gitu kan. Karena dia kerja maka dia bayar orang lain untuk merawat orang tuanya boleh. Tapi jangan dia niatkan memang membuang orang tuanya. Misal dia masukkan ke pantai jompo, dia nggak mau urus lagi. Seperti kehidupan di Amerika sekarang begitu ya. Itu luar biasa. Saya dapat informasi kalau anak-anak kan begitu balik tamat SMA misalnya disuruh kerja, udah kerja, mereka kerja sendiri sambil kuliah, udah punya hasil. Orang tuanya itu kalau sudah tua maka mereka karena punya hasil dimasukkan panti jompo, dia bayar. Dia nggak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang meninggal di telepon anaknya, orang tahu kamu meninggal. Baik, berapa biaya pemakamannya, dia kirim ditransfer, orang tua yang disuruh kubur. Nah ini lain ini. Tapi kalau dia di rumah, orang tuanya di rumah, dia nggak bisa rawat karena dia juga harus cari nafkah, dia laki-laki. Tapi dia bayar seorang perawat misalnya, kalau laki-laki misalnya, itu nggak ada masalah. Dan tetap dia berusaha mencari pahala dari orang tuanya tadi. Apa saja yang dia bisa lakukan, coba dia lakukan itu. Dan kedua anaknya juga yang merantau itu tidak durhaka kalau merantau. Kecuali orang tuanya minta, kembali ke sini nak, saya mau kamu di sebelah saya misalnya, nah itu lebih baik dia pilih. Tapi kalau orang tuanya mengizinkan, minta didoakan, kemudian dia penuhi kebutuhannya, dia ikut bantu kakaknya yang anak pertama itu, dibantu dengan biaya-biaya untuk membiayai orang tuanya, itu hal yang baik saja. Nah, ini masalah mertua, baik. Ustadz, anak mau curhat, 2 minggu sudah nggak ketemu Ustadz, rasanya sudah kayak 2 tahun. Ini benar nggak ini? Ana jika pulang kantor jam 5, Ana nggak langsung pulang karena macet perjalanan ke rumah, dan Ana menunggu sholat maghrib dan isya berjamaah karena saya tidak mau tertinggal fadilah sholat berjamaah. Bahkan kalau malam Rabu seperti ini Ana datang ke kajian Ustadz Khalid di Blok M. Namun setiap pulang Ana selalu ditegur mertua. Pulang selalu malam-malam, kamu kan bukan bujang lagi, sudah punya anak. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ana sudah menjelaskan alasannya pulang malam, namun mengingat saya masih tinggal bersama mertua dengan lingkungan keluarga yang belum sunnah, apakah mertua termasuk orang tua saya juga yang bila melawannya termasuk durhaka? Tentu jangan digunakan bahasa melawan. Tetap jelaskan baik-baik gitu kan. Dan saran saya di dalam masalah rumah tangga, saya sering bahasakan ini, dan Anda boleh kembali ke ceramah saya manajemen rumah tangga Islami. Usahakan kalau bisa jangan tinggal sama mertua. Emang termasuk sama orang tua kita juga. Kalau saya tinggal sama orang tua saya, berarti istri saya akan tinggal sama mertuanya gitu kan. Ibu saya kalau mau nata pasang gorden warna coklat di sana, istri saya pengen warna pink misalnya, ini jadi bentrok ini. Mereka juga punya keinginan masing-masing gitu kan. Sama halnya terbalik juga begitu. Kalau seorang laki-laki numpang di rumah mertuanya, di rumah orang tua istrinya, maka ini juga sama. Tentu ayahnya, mertua laki-lakinya punya keinginan tertentu, juga ibunya, mertuanya pengen keinginan tertentu, pengen masak tertentu, dia pengen makan yang lain.
Saran saya Allahu alam, lebih baik pindah walaupun kos, ya, semampunya. Kontrak nggak apa-apa. Belajar mandiri itu lebih baik. Ini pertama. Karena kita kalau rumah tangga sendiri pertama lebih sesuai dengan syar'i. Karena memang di zaman Nabi SAW pun orang kalau menikah itu tidak tinggal sama mertua, tidak tinggal sama orang tua, mereka pindah. Walaupun itu pas-pasan gitu kan. Kemudian yang kedua, kita leluasa mengatur waktu. Saya juga pernah bahas dalam manajemen rumah tangga Islami, tidak bolehnya orang tua berintervensi lagi ke ada anak-anak. Ini teman-teman sekarang mungkin masih seumuran kita sekarang tahap punya mertua dan orang tua. Mungkin nanti satu waktu kita akan sampai pada tingkat level mereka. Kita akan punya anak-anak nanti. Jadi Anda kalau punya anak-anak nanti, kalaupun mereka sudah menikah, jangan pernah intervensi ke dalam, nggak boleh. Kecuali anak-anak kita minta tolong atau kita lihat kemungkaran. Tapi kalau ada perempuan sengaja datang atau laki-laki sengaja sebagai orang tua atau mertua datang, kamu masain apa anak saya hari ini, kamu kenapa begini, rumahmu kenapa begini, ini nggak boleh dalam Islam, haram, nggak boleh, diharamkan. Ulama mengatakan haram hukumnya orang tua yang sengaja datang ke rumah anaknya lalu mengatur-ngatur rumahnya, nggak boleh, padahal itu orang tuanya. Nggak boleh dia, gimana caranya? Rumah tangganya orang nggak boleh lagi dicampur, kecuali kita lihat kemungkaran, salah, emang begitu. Kan itu. Pernah ada terjadi malah mertua datang ke rumah anak mantunya mau kerja dilarang kerja, nggak boleh kerja kamu hari ini. Ini aneh, kenapa nggak boleh kerja ibu? Wah, pokoknya nggak boleh kerja, gitu kan? Hari ini di rumah saja, gantian sama istri melihat anak-anak. Nggak bisa ini, gimana caranya? Cari nafkah wajib, Allah yang wajibkan, ketemu haknya Allah yang wajib dengan, apalagi ini mertua kedudukannya bukan seperti orang tua. Orang tua aja nggak boleh diikutin kalau melanggar, mencari nafkah wajib, harus kewajiban gitu kan, Allah bebankan itu. Maka harus kita faham masalah-masalah seperti ini. Saran saya yang pertama adalah coba kalau bisa pindah tempat dengan santun tentunya. Jangan memahami bahwasanya harus langsung spontanitas segala, tidak. Bahasakan baik-baik, ajak istri, komunikasi baik-baik supaya bisa nggak kalau kita rumah tangga sendiri, saya ingin lihat kamu masak sendiri, saya ingin lihat kamu tata rumah sendiri, dibahasakan baik-baik insya Allah. Kemudian juga bahasakan baik sama mertua, terima kasih saya sudah numpang selama berapa waktu di sini, saya bisa nggak mau mandiri insya Allah. Bukan saya bisa ya, saya akan mandiri, langsung dibahasakan to the point, saya akan mandiri biar saya juga merasa bisa ya berkorban buat buat istri saya dan seterusnya gitu kan. Jadi seperti itu yang kita lakukan, Allah alam. Kalau tetap masih tinggal, kemudian posisinya seperti ini jelaskan apa adanya argumentasinya, karena memang saya ikut pengajian dulu dan saya merasa ada ketenangan. Kalau belum pun marah, ya sudah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tadi saya bilang, para ulama memaknakan kata-kata jahilun di sini adalah orang yang emosional, orang yang mau egoismenya besar, mau memaksakan pada pendapatnya. Qalu salama, ya udah diam aja, udah dia ngomongnya, udah selesai, udah, begitu saja. Saya tahu seorang ikhwah, mertuanya setiap datang pasti ngoceh, ribut di rumahnya. Yang dia lakukan adalah diam. Udah selesai ibu, alhamdulillah, udah dia berdiri. Akhirnya mertuanya malu sendiri gitu kan. Jangan tambah lagi. Ustaz, saya bekerja di bank konvensional, ibu saya bekerja di koperasi simpan pinjam. Alhamdulillah saat ini saya telah bekerja. Saya membeli rumah dengan KPR bank konvensional. Setelah saya belajar tentang agama, saya ingin taubat dari KPR riba dengan menjual rumah tersebut. Terjadi perdebatan dengan orang tua saya. Saya takut menyinggung perasaan mereka, Ustaz. Apakah saya durhaka? Karena orang tua saya tidak mendukung saya menjual rumah tersebut apabila saya pulang ke rumah orang tua. Apakah halal saya makan dan tinggal di rumah orang tua, sedangkan orang tua sedangkan saya tahu kalau itu termasuk gaji yang didapat dari riba. Tentu di sini banyak hal yang mesti dijawab ya. Berhubungan dengan masalah yang pertama, Anda kerja di bank konvensional. Ini saran saya sudah sering saya bahasakan. Ini riba, saudaraku, dan riba tidak boleh. Ini kita akan bahas pada pasal setelahnya nanti ya. Nanti pertemuan akan datang kita akan bahas khusus masalah makan riba, bagian dari dosa besar. Ini nggak boleh ditoleransi dan tidak boleh bermain-main masalah ini. Hadis Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Larangan keras, memang kita harus berhenti, gitu kan? Masalah kasus
bekerja atau tidak bekerja di bank konvensional dan kita pernah KPR, hukumnya kalau kita sudah taubat, ulama mengatakan boleh melanjutkan KPR tersebut tapi setelah taubat kepada Allah dengan tidak membuka pintu riba baru. Tidak usah dijual rumahnya, lanjutkan saja semampunya, tapi memang pembayarannya dari uang yang halal, dicari dari uang yang halal. Kalau tidak ada, memang karena saya berhenti kerja dari bank konvensional, saya tidak bisa lagi bayar, rumah itu mau dijual, boleh dijual. Dan ini tidak termasuk dalam durhaka dengan orang tua. Orang tua tidak perlu campur sampai ke situ gitu, ya. Karena memang ini masalah haram atau halal, hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya memang kalau tidak ada lagi uang yang kita bisa bayar yang halal, sekali lagi ya. Jadi kalau kita sudah terlanjur KPR, mobil, rumah, riba, taubat kepada Allah, baru tahu hukumnya, maka itu boleh dilanjutkan kata ulama, boleh dilanjutkan, tapi tidak boleh membuka pintu riba baru, diselesaikan. Kalau dia bisa cash, alhamdulillah. Dia nggak bisa cash, dia cicil, dan itu sudah halal, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan kalian memiliki apa yang telah berlalu. Walakum ma salaf, semua yang berlalu itu sudah dianggap dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sudah tahu hukumnya lalu sengaja, itu nggak boleh. Itu hukumnya dari awal sudah haram. Allahu a'lam. Jika ada himbauan baiat pada Imam Mahdi di bumi Syam, namun masih ada ibu yang sakit di rumah, bagaimana hukum baiatnya Ustaz? Tidak ada Imam Mahdi. Dari mana Imam Mahdi di negeri Syam? Anda dapat dari mana informasinya? Kalau ada dusta itu, nggak ada. Tidak ada Imam Mahdi. Imam Mahdi cuma satu, dan hadis sahih menjelaskan akan keluar setelah Dajjal membuat kerusakan di muka bumi. Dia akan keluar dari Madinah, kota Madinah, bukan di Syam. Dan kata Nabi SAW, dia akan keluar dari Madinah, namanya seperti namaku dan fisiknya seperti fisikku. Namanya Muhammad bin Abdullah. Fisiknya, warna kulitnya, matanya, rambutnya sama dengan Nabi SAW, dari keturunan Nabi SAW di Madinah. Dan kata Nabi SAW, dia akan keluar dari Madinah dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Dia akan menjadi orang baik, gitu kan. Lalu kemudian akhlaknya bukan seperti akhlak, karena tidak ada yang sama dengan akhlak Nabi SAW. Lalu dia keluar ke Mekah diikuti dengan 300 orang yang membaiatnya. Kemudian dia keluar menuju ke negeri Syam. Di masjid Menara Putih dia akan mengerjakan sholat asar, dan turunlah Isa putra Maryam yang memegang kedua sayap malaikat, kemudian ikut sholat bersama, dan dialah orang yang Nabi sholat di belakangnya. Lalu kemudian Isa berkata, sholatlah imam dari kalian. Lalu kemudian sama-sama menuju ke wilayah Palestina yang sekarang dikenal dengan yang di hadis dikatakan Babulut. Subhanallah, kemarin saya waktu masuk ke wilayah Palestina itu, saya tanyakan langsung dengan orang-orang sana. Di Israel ini sekarang ada enggak kota namanya Lut, Babulut, gitu kan? Maka dikatakan ada sekarang kota di sebelah Tel Aviv, ibu kotanya Israel itu ada Lut. Dikenal begitu, Babulut. Allahu a'lam, ini hadis menjelaskan nanti Dajjal akan ada bermarkas itu, dan nanti Nabi Isa alaihissalam akan datang dengan Mahdi ke sana. Tapi kalau sekarang dikatakan ada Mahdi di Syam, ini enggak ada dalil sama sekali. Ini berita dusta saudaraku, jangan terpengaruh dengan semua ini. Ini keliru ya, tidak benar. Kalau ada ibu anda di sini di rumah sakit, tentu saja didahulukan ibu. Ya. Orang tua kita didahulukan, ibu dibakti. Betulkah jika kita beramal soleh maka pahalanya akan sampai ke ayah yang sudah meninggal? Kalau beliau jadi penyebab, beliau yang ajarkan, makanya saya sering katakan dalam pendidikan anak teman-teman sekalian, kita harus punya andil. Jangan semua diserahkan ke sekolah. Jangan semua diserahkan ke pembantu misalnya, maaf ya saya bahasakan ini, atau baby sister. Harusnya kita punya andil di situ. Ya, anda yang lagi sibuk di sini, kalau pulang ke rumah laki-laki, tetap meluangkan waktu untuk ngobrol sama anak-anak, tanya sekolahnya, didik sesuatu. Ya. Itu penting sekali. Jadi jangan diserahkan semuanya. Begitu pula dengan perempuan juga begitu. Jangan diserahkan semuanya kepada orang-orang yang mungkin ya mereka akan mendapatkan pahalanya. Jadi lebih baik kita juga punya andil. Kita juga punya andil kepada anak-anak itu. Bagaimana bila seorang istri yang masih mempunyai ibu, dia ingin terus berbakti kepada ibunya karena ibunya sudah tua, tetapi karena mengurus suami dan anak jadi tidak bisa selalu berbakti kepada ibu. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan berbakti kepada ibunya? Tentu saja tetap suami diprioritaskan. Pada waktu lowong dia berusaha untuk pamit dengan suaminya, gitu kan? Lebih baik lagi kalau suaminya mengizinkan ibunya tinggal bersama-sama. Maka lebih mudah kalau suami lagi bekerja, dia bisa bakti dengan ibunya, gitu kan? Dan cara untuk bakti ini banyak sekali.
Kita mengirim memasakkan masakan misalnya sambil masak buat suami sama anak-anak, juga masakan buat ibu dan diantarkan ke sana pada saat suami lagi keluar, gitu kan. Yang jelas harus suami didahulukan. Hukum syar'inya begitu. Jadi jangan sampai kita melampaui hukum ini. Jadi tetap banyak cara. Telepon misalnya, tanya kabarnya. Kalaupun mau minta dikunjungi atau dijenguk atau diantar ke rumah sakit, pamit sama suami, sampaikan baik-baik, insya Allah. Kalau niat kita baik, Allah juga akan lunakkan hati suami. Orang tua atau ibu masih suka mengadakan tahlilan atas meninggalnya bapak. Bagaimana sikap kita menyikapi ketika ibu minta ke kita baik berupa uang ataupun bantuan tenaga untuk acara tahlilan tersebut? Jelaskan baik-baik ya, jelaskan baik-baik. Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Banyak orang salah faham. Dianggap tahlilan ini kenapa tidak boleh? Ini berarti aliran keras, tidak benar. Itu kan zikir, itu kan bagus. Permasalahannya bukan itu teman-teman. Kita ini dalam agama disuruh meletakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Nabi SAW diutus untuk dicontohi, gitu kan. Nabi tidak pernah teman-teman di acara kematian itu mengadakan tahlilan, duduk, baca zikir rame-rame, niatnya kirimkan untuk orang mati. Ini tidak pernah ada dalil menjelaskan zikir bisa sampai ke orang mati, gitu kan. Jadi kita harus jelas masalah ini. Yang sampai doa, ya kita doakan, istighfar buat mereka, iya silahkan. Tapi kalau secara khusus duduk, manggil orang rame-rame ini yang tidak pernah ada, dijelaskan apa adanya baik-baik. Dan kita, saya sudah bilang itu hari, kalau teman-teman mau sportif dan hidup tenang, maka dukunglah semua kebaikan orang yang di sekitar kita dan ingatkan yang salah saja. Jangan memvonis orang itu salah langsung keseluruhannya hanya dengan satu kesalahan, ini nggak boleh, gitu kan? Baik itu individu ataupun jamaah kelompok. Saya pribadi, saya sangat tidak setuju kalau ada orang begitu ada satu kelompok berbuat salah atau ada satu perbuatan yang melanggar agama langsung divonis semuanya itu sesat. Itu nggak boleh. Ada perbuatan mereka yang baik kan, yang baik kita dukung, yang salahnya kita ingatkan. Karena ormas, yayasan, pesantren, gelar-gerar kiai kah, ustadz kah, habib kah, siapa saja, ini adalah tunggangan-tunggangan saja sebenarnya. Bukan itu target agama. Target agama adalah memperbaiki yang salah dan mendukung sesuatu yang benar, gitu kan? Jadi seperti itulah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita dukung yang baik dan kita luruskan yang salah. Jadi seperti kasus tadi, masalah ibu ini, kalau dia mengajak kita melakukan satu perbuatan yang keliru, kita sampaikan apa adanya hukumnya. Lalu dari sisi lain, apapun yang baik, yang sesuai dengan sunnah dukung, gitu kan? Apa saja yang dia lakukan dukung. Misalnya dia mau bersedekah buat orang tuanya yang sudah meninggal, ini sesuai dengan sunnah Nabi, ini silakan. Ibu mau keluarkan ini 500.000, silakan sedekahkan ke orang miskin itu buat ibunya ibu misalnya, atau buat nenek, buat kakek, silakan. Itu sunnah Nabi. Nabi mengatakan sedekah jariyah itu akan lanjut terus untuk orang mati, sumbang buat masjid itu. Tunjukkan kepada mereka mana yang sunnah dan mana yang tidak sunnah. Yang sunnah kita dukung, yang salah kita tegur, gitu kan. Tapi jangan sampai kita meninggalkan ini kemudian yang sunnah kita tidak contohkan. Ini keliru dan saya sudah pernah berikan banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah seperti itu. Saya harap sesuai dengan tema ya, karena waktu nggak memungkinkan kita untuk ini. Hukum wanita yang memberi tambahan nama suaminya di belakangnya, apakah termasuk menisbatkan diri pada suami? Kalau hanya sekedar panggilan, misal Aisyah menikah dengan Ahmad, lalu dikatakan Ibu Ahmad, nggak ada masalah itu. Maksudnya, oh ini istrinya si Fulan, atau istrinya Pak Ahmad, nggak ada masalah itu. Tapi kalau dia ganti nama orang tuanya, nama ayahnya, ini nggak boleh. Ini bagian dari dosa besar. Nanti ada bahasan di dosa besar kita itu. Nggak boleh, haram menisbatkan diri kepada selain ayah, nggak boleh. Coba kita lihat istri-istri Nabi. Aisyah, pernahkah kita dengar ada riwayat Aisyah Muhammad, Hafsah Muhammad, Sofia Muhammad? Nggak pernah. Selalu dalam riwayat disebutkan Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, gitu kan? Sofia binti Huyai. Huyai itu ayahnya Sofia, orang Yahudi, meninggal dalam keadaan kafir. Tetap dinisbatkan namanya itu, gitu kan? Jadi nisbat ayah itu nggak bisa diganti. Saya sarankan tidak usah ini. Bapak-bapak di sini yang punya istri nggak usah bangga dengan namanya harus dinaikkan ditulis itu, karena kita kan sudah punya tahu, kita punya hukum akad nikah jelas. Waktu kita menikah sudah ngundang orang, kita punya buku nikah, jelas kok ini istri kita, nggak perlu ada penisbatan nama. Ibu-ibu juga walaupun cinta sama suaminya tetap harus membawa nama ayah, walaupun ayah kita kafir. Tadi contoh Sofia binti Huyai, itu kan?
ayahnya Sofia radhiyallahu anhu ajmain itu adalah orang Yahudi yang meninggal dalam keadaan kafir, tapi tetap dinisbatkan namanya. Apakah benar orang Yahudi menggali di bawah Masjid Aqsa untuk mendapatkan hartanya Nabi Sulaiman? Itu Allahu alam, saya tidak tahu. Ilmu saya tidak sampai ke situ. Coba yang saya tahu di Masjid Aqsa, jadi lokasi Masjid Aqsa itu sekitar 1,4 hektar, cukup besar. Dindingnya sangat kokoh dan di dalamnya ada beberapa masjid. Di dalamnya ada beberapa, karena luas sekali jadi banyak. Ada musola-musola, ada masjid. Ada yang paling depan menghadap kiblat namanya Masjid Kibli. Ini dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kemudian dikembangkan terus sampai zaman Muawiyah juga membangunnya, kemudian dibangun juga oleh Abdul Malik ibn Marwan dan dilanjutkan oleh anaknya Al-Walid ibn Abdul Marwan, Al-Walid ibn Abdul Malik. Kemudian ini sekitar tahun 70-an 80-an Hijriah ya. Kemudian setelah itu dikembangkan lagi terus dengan beberapa orang-orang muslim yang menjaganya sampai sekarang ada perawatannya. Tapi apakah di situ ada hartanya Nabi Sulaiman? Orang-orang Yahudi pernah gali, Allahu alam. Yang saya dapat informasi malah orang-orang Yahudi ini sangat menghormati wilayah Masjid Aqsa itu. Karena di sebelah Masjid Aqsa, di tembok, jadi tembok Masjid Aqsa itu kan 1,4 hektar. Ada satu sisi itu temboknya Masjid Aqsa itu mereka jadikan, orang Yahudi mengatakan tembok peratapan. Jadi selalu nangis setiap hari situ. Yahudi selalu datang nangis. Di situ ada sebuah besi yang diklaim oleh orang-orang masyarakat setempat. Dulu Rasulullah SAW mengikat tali burak pada saat mau mi'raj ke langit, gitu kan? Di sekitar itulah orang-orang Yahudi mengadakan peratapan. Mereka sangat menghormatin itu. Kalau mereka menggali, Allahu alam, saya tidak tahu. Tapi dari indikasi atau hal-hal yang di lapangan kayaknya tidak mungkin gitu. Tapi mereka berusaha masuk ke masjid, iya, karena di Masjid Kibli yang bagian depan itu bagian sisi baratnya. Itu ada masjid musola di bagian bawah, itu dikenal dengan Marwani, dan juga ada Masjid Aqsa Tua gitu kan. Itu ada dua, dan itu memang di dalamnya sangat besar dan banyak batu-batu bangunan, yang batu-batu gunung yang besar-besar, dan saya sempat mengambil beberapa cuplikannya, saya lihat waktu itu. Tapi itu pun di Masjid Aqsa Tua memang pernah ada sumur yang dipakai oleh kerajaan Umayyah untuk masuk ke masjid dan keluar. Ada sebuah pintu, kemudian di situ ada sumur itu dipakai minum. Dulu ada upaya orang-orang Yahudi untuk masuk ke dalam Masjid Aqsa melalui sumur itu, tapi sekarang sudah ditutup. Hanya itu saja. Upaya untuk masuk ke masjid ada, tapi upaya untuk membongkar harta Nabi Sulaiman AS ini Allahu alam. Ini saya tidak pernah temukan. Apa yang harus orang Islam lakukan tentang pergerakan Syiah yang akan memerangi Islam? Bagaimana pendapat Ustaz? Tentu saja ini harus diingatkan kesalahan, penyimpangan yang sangat luar biasa gitu kan. Dan ini kita di Indonesia dan negara-negara Islam sekarang harus betul-betul memahami tentang siapa itu Syiah dan menjauhinya tentu. Mengingatkan, mendoakan saudara-saudara kita agar jangan terjerumus di dalam pemahaman yang salah ini. Karena jelas ya, kalau Anda tanyakan kepada orang-orang Syiah, bagaimana keadaan bapak Anda? Pernah ada teman saya berbicara dengan satu orang Syiah dan sangat bijaksana sebenarnya. Dia cuma mengatakan, bagaimana keadaan Anda? Oh baik. Temannya dia bilang. Kebetulan ini teman dan turunan Arab, mereka berbicara, bagaimana keadaan ente? Baik. Ayah ente bagaimana? Baik. Kakek ente bagaimana? Oh baik. Mertua semuanya baik. Semuanya baik. Mereka dalam pandangan ente bagaimana? Baik. Oh baik. Mertua anak baik. Kalau anak datang ke rumahnya selalu dilayanin. Istri anak baik. Semuanya baik. Orang tua anak baik. Semuanya baik. Lalu langsung temannya ini bilang, berarti ente lebih hebat dari Rasulullah SAW ya? Kaget dia. Loh kok bisa? Kebetulan dua orang ini dua-duanya mengaku turunan Nabi gitu kan. Dan yang satu teman dekat saya, sahabat dekat saya. Maka dia mengatakan sama temannya nih, berarti ente lebih baik daripada Rasulullah SAW ya, kakek kita. Temannya kaget, loh kok bisa? Tentu Rasulullah lebih baik. Dia bilang iya, karena Rasulullah kan kalian kafirkan mertuanya, Abu Bakar sama Umar gitu kan. Kalian hina-hina istrinya. Sementara kamu tadi puji-puji istrimu, puji-puji mertuamu, bagaimana bisa? Berarti kau lebih baik dari Rasulullah. Terdiam akhirnya. Jadi pemahaman yang sudah luar dari situ saja sudah jelas salah. Untuk apa kita menghina mertua Nabi SAW? Untuk apa kita menyalahkan ya istri-istri Nabi SAW yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan masih di bawah naungan Nabi SAW? Ini pemahaman yang keliru dan harus dijauhi, gitu kan? Dan harus diingatkan kaum muslimin agar jangan sampai terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang mereka sampaikan. Ini terlalu banyak ya, saya batasi tinggal 3 pertanyaan lagi. Apabila orang tua sudah meninggal dan mereka masing-masing memiliki saudara kandung yang banyak,
Bagaimana cara berbakti kepada saudara orang tua? Apakah mendahulukan kepada yang lebih tua? Tetap aja disamaratakan. Jadi bagaimana caranya supaya kita berusaha semuanya kita bakti, ya, tidak ada istilah didahulukan. Jadi kalau kita membeli sesuatu, orang tua kita punya 5 orang saudara, kita beli sesuatu yang kita dahulukan, maksudnya disamaratakan, belikanlah sama-sama, gitu kan. Tentu kalau sebagian ulama berijtihad mengatakan yang paling layak dibakti setelah kedua orang tua meninggal adalah saudarinya ibu, yang itu setara dengan saudaranya ayah, kan itu. Jadi saudara perempuannya ibu dan saudara laki-lakinya ayah. Kemudian datang setelahnya adalah saudara laki-laki ibu dengan saudari perempuan ayah. Ya, karena itu ada hadis Nabi tadi saya jelaskan di awal pertemuan, al-ummu bimanzilati khalatu bimanzilatil saudari kandungnya ibu seperti atau posisinya sama dengan ibu. Saya punya adik laki-laki, sifatnya keras dan kaku. Ketika dia sedang jengkel, sering sekali dia membentak ibu kami. Bagaimana saya harus menasihatinya? Mohon doanya Ustaz, semoga adik saya bisa berubah. Semoga saja semua teman-teman yang sedang menghadapi masalah tadi yang minta didoakan, ini Allah mudahkan urusannya insyaallah. Allah berikan hidayah yang mereka sedang orang-orang yang sedang menyusahkan mereka, dan juga tentu saja Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dalam keadaan Islam. Tentu ini perilaku yang salah, harus dinasehatin, caranya dinasehatin dan diberhentikan, tidak boleh dibiarkan. Kalau dia mau mukul yang harus ditahan, walaupun kita harus ya berkelahi sama dia, dalam arti kata memang harus memberhentikan, tidak boleh kemungkaran. Kalau sampai dia mau mukul orang tua, kalau dia bentak ya kita ingatkan, tidak boleh, haram kamu bentak ibu, gitu kan? Tidak boleh, kamu haram membentak ayah. Nah, harus begitu, jadi tidak boleh dibiarkan, ya, harus diingatkan, karena memang ini pelanggaran agama, tidak boleh sama sekali dibiarkan. Bagaimana cara kita menyikapi ketika orang tua kita selalu mengkritik pasangan kita? Ya terima saja positifnya, dan yang negatif nggak usah didengar, gitu kan? Yang positif kita ambil, baik terima kasih, saya berusaha, insya Allah doakan supaya istri saya, suami saya bisa jadi baik. Kita terima apa adanya dan ambil positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Pokoknya jauhi semaksimal mungkin berdebat sama mereka supaya jangan terbuka pintu dosa gitu.